Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Baik, pertama-tama alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya dan karunia-Nya, sehingga saya dan dua rekan saya bisa mempresentasikan materi dari mata kuliah filsafat ilmu dalam bentuk video presentasi. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Dr. Imron Rosyidi, MTH MED, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu. Baik, perkenalkan, nama saya Sadatul Aina, dan tentunya dengan dua rekan saya yakni Safinatus Sulfa dan Nurul Hasanah Rumkel, kami dari kelompok 8, dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang arti kebenaran, teori kebenaran, dan sifat kebenaran ilmiah. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yakni Saudari Safinatus Sulfa. Sebelum ke pembahasan materi, mungkin saya akan membacakan peta konsep tentang apa saja sih yang akan kami jelaskan di video presentasi kali ini. Yang pertama mungkin ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, dan yang terakhir yakni penutup. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang, ada rumusan masalah, tujuan, sama manfaat. Kemudian di pembahasan itu terdapat beberapa materi yang akan kita bahas ya. Ada materi tentang pengertian kebenaran, jenis-jenis kebenaran, kemudian ada teori kebenaran. Kemudian teori kebenaran ini dibagi lagi menjadi beberapa teori, ya kan. Ada teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, teori performatif, dan teori konsensus. Kemudian dilanjutkan ada pengertian dari sifat kebenaran ilmiah, dan yang terakhir ada karakteristik dari sifat kebenaran ilmiah, yang ini juga dibagi lagi menjadi beberapa subbab ya, subbab pembahasan. Yang pertama ada sifat rasional logis, sifat empiris, sama sifat pragmatis ya. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja pendahuluan tentang latar belakang dari materi yang kelompok kami ambil. Latar belakangnya kan judul dari makalah kami itu tentang teori kebenaran, arti kebenaran, dan sifat dari kebenaran ilmiah. Nah, latar belakangnya yakni benar dan kebenaran. Tentu hal tersebut itu merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi kebutuhan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara filsafat, kebenaran itu bukanlah kemewahan, tapi sebaliknya hal ini itu merupakan landasan dari apa artinya menjadi manusia yang jujur dan bermoral. Filsafat memiliki karakteristik yang melekat, salah satunya bertujuan untuk mencari kebenaran, serta bertujuan untuk memecahkan segala problematika dan permasalahan yang ada. Nah, dari segi
secara filsafat itu sebagai usaha manusia untuk mencari kebenaran. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, di sini terdapat 4 rumusan masalah, yakni pertanyaan dalam bentuk pertanyaan dan yang akan kita jawab di pembahasan materi. Yang pertama, rumusan masalahnya yakni apa arti dari kebenaran. Kemudian yang kedua itu apa saja jenis-jenis kebenaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana penjelasan-penjelasan teori-teori dari kebenaran. Kemudian yang terakhir, apa pengertian dari sifat kebenaran ilmiah. Kemudian selanjutnya ada tujuan kami dari membuat makalah ini ya. Yang pertama itu untuk mengetahui arti kebenaran, yang kedua untuk mengetahui jenis-jenis kebenaran, yang ketiga untuk mengetahui teori-teori kebenaran, dan yang terakhir untuk mengetahui pengertian sifat kebenaran ilmiah. Selanjutnya ada manfaatnya. Dan manfaat ini pun gak hanya bermanfaat bagi kami selaku yang menyampaikan materi, bukan, tapi bagi penyimak video presentasi kami juga juga bermanfaat ya bagi kalian, nggak hanya bagi kita tapi bagi kalian semua. Dan ini merupakan ilmu. Jadi manfaat yang pertama itu kita itu dapat mengetahui apa itu arti kebenaran. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui jenis-jenis kebenaran. Yang ketiga, dapat mengetahui teori-teori kebenaran. Dan yang terakhir, dapat mengetahui sifat kebenaran ilmiah. Selanjutnya yakni ke pembahasan. Dan pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak Safinatus Sulfa. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan pengertian kebenaran. Kebenaran dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ada 2 pengertian. Yang pertama, kebenaran adalah sesuatu keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, berita ini saya masih meragukannya. Maka dari itu, kita harus berani membela kebenarannya dan keadilannya. Lalu, pengertian yang kedua, kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar ada, sungguh-sungguh ada, betul-betul seperti itu adanya. Sebagai induk dari ilmu, filsafat memiliki karakteristik yang melekat, salah satunya bertujuan untuk mencari kebenaran serta bertujuan untuk memecahkan masalah, problematika dan permasalahan yang ada. Kebenaran adalah gagasan filosofis yang kompleks dan banyak kasus, menjadi bahan diskusi di kalangan spesialis. Dalam cara berpikir filsafat, kebenaran seringkali dikaitkan dengan pencarian makna kehidupan, kehadiran, dan gagasan tentang dunia nyata. Berbagai aliran seperti epistemologi, fisika, metafisika, dan moral membahas pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar kebenaran. Kebenaran yang logis bergantung pada persepsi kebenaran yang tepat, makna data atau informasi yang dapat diperkirakan, diperhatikan dan dicoba secara lugas.
Penting untuk diingat bahwa gagasan kebenaran dalam cara berpikir tepat memiliki variasi kritis yang bergantung pada pandangan filosofis tertentu. Adapun jenis-jenis kebenaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebenaran individual, yang mana manusia mengikuti persepsi mereka sendiri tentang kebenaran. Yang kedua, kebenaran objektif, yang mana kebenaran berdasar dari kepercayaan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, kebenaran hakiki, yang mana kebenaran tersebut kebenaran mutlak, yang artinya pasti yang tidak berubah dan pasti yang jelas. Kebenaran ini tidak dari manusia, tetapi kebenaran ini dari Allah. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kebenaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebenaran adalah segala sesuatu yang adil, jujur, murni dengan moral. Murni secara moral. Nah, sedangkan menurut Abbas Hamami, kebenaran adalah sebuah kata yang bersifat konkret dan abstrak. Ada beberapa teori-teori kebenaran. Yang pertama yaitu teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah sebuah teori yang didasarkan pada fakta objektif. Nah, fakta objektif adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera seperti rasa, tekstur, gelombang suara, dan tampilan visual. Sederhananya, teori korespondensi ini sebuah pernyataan yang mengandung fakta yang dianggap benar. Teori korespondensi ini dianut oleh kaum realisme atau kaum yang nyata. Teori korespondensi merupakan teori klasik yang berawal dari dorongan Aristoteles bahwa realitas atau kualitas yang diketahui harus sesuai dengan kebenaran pengetahuan. Jadi, teori korespondensi ini harus sesuai dengan realitasnya atau kualitasnya. Dan teori korespondensi ini merupakan teori yang tertua, teori kebenaran tertua. Menurut teori korespondensi ini terdapat 2 realitas, yaitu pernyataan dan fakta sebelum ada manusia. Jadi hubungan antara kebenaran dan kenyataan ini merupakan landasan dari teori kebenaran. Contohnya seperti Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Nah, pernyataan ini benar jika kenyataannya juga benar. Jadi kenyataannya memang Semarang itu ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jadi kebenaran itu letaknya pada kenyataannya, pernyataan dan kenyataannya. Nah, berikutnya teori koherensi. Teori koherensi ini adalah hipotesis kebenaran yang bergantung pada standar kesehatan atau konsistensi. Jadi suatu pernyataan itu disebut valid dengan asumsi bahwa pernyataan tersebut masuk ke dalam suatu organisasi yang menggabungkan banyak penjelasan yang benar atau yang sah. Pendapat ini didasarkan pada bagaimana keputusan itu sendiri berhubungan satu sama lain, bukan bagaimana keputusan itu berhubungan dengan hal lain seperti pernyataan dan kenyataan. Jadi dia lebih ke satu sama lain, bukan dengan hal-hal yang lain, bukan kayak kenyataannya, bukan kayak pernyataannya gitu. Nah, contohnya seperti seseorang menyatakan bahwa ada seekor ikan hiu hidup di alun-alun kota. Nah, kalau menurut teori korespondensi, ini kita harus menunggu fakta untuk mengetahui apakah hiu hidup di dalam kolam ini suatu pernyataan yang akurat atau tidak. Nah, sementara itu teori koherensi ini lebih ke kesadaran. Nah,
tanpa menunggu kenyataan yang ada. Kita dapat memverifikasi bahwa pernyataan individu tersebut itu tidak berdasar karena bertentangan dengan anggapan bahwa hiu adalah sejenis ikan air asin, dan hal ini bertentangan dengan alasan yang masuk akal. Nah, di luar kemungkinan bagi ikan air asin ini untuk bertahan hidup di kolam persegi, karena kolam di alun-alun kan hanya kecil ya, jadi tidak mungkin sebuah hiu bisa hidup di kolam persegi. Jadi, dan sebuah kota itu iklim airnya, sistemnya air yang baru, jadi tidak mungkin seekor hiu itu bisa ada di alun-alun kota. Yang ketiga yaitu teori pragmatisme. Teori ini tidak sama dengan teori kebenaran sebelumnya. Jika sebelumnya yaitu teori korespondensi adalah sebuah realitas objektif dan teori koherensi merupakan kebenaran yang bergantung pada konsistensi yang masuk akal, maka teori pragmatisme ini lebih ke kebenaran yang bergantung pada manfaat yang diperoleh dari menangani jawaban persoalan-persoalan biasa. Contohnya seperti kutukan. Kutukan adalah tempat bagi individu yang melakukan dosa. Nah, meskipun tidak ada bukti yang dapat diverifikasi sehubungan dengan hal tersebut, pernyataan ini dapat dianggap jelas mengingat fakta bahwa hal yang tersebut berguna dalam mengurangi presentasi kejahatan. Nah, berikutnya yaitu teori performatif. Teori ini berasal dari pemikiran Johann L.E. yang memisahkan antara wacana konstatif dan performatif. Nah, wacana konstatif ini mempunyai konsekuensi yang harus dibuktikan kebenarannya dan mengandung sesuatu yang tetap. Jadi teori konstatif ini lebih ke sesuatu yang tetap. Misalnya, seseorang ini bersumpah untuk tidak mengulangi kesalahannya mulai dari sekarang. Nah, jadi ini dia melihat bahwa orang tersebut emang sungguh-sungguh atau tidak dengan ucapannya, atau komitmen enggak dengan ucapannya. Nah, yang performatif ini dia lebih ke pernyataan tersebut itu pantas enggak bagi pembicara daripada didukung oleh realitas sebenarnya atau dasar pemikiran yang dikandungnya. Misalnya seperti penetapan awal bulan Ramadan. Nah, datangnya bulan baru itu kita biasa disebut dengan hilal, yang menandakan dimulainya perputaran bulan dan dimulainya puasa untuk umat Islam, yakni puasa Ramadan. Nah, meskipun dalam teori korespondensi ini telah menunjukkan bahwa kedatangan hilal merupakan fakta objektif yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan. Nah, sebenarnya masyarakat juga itu bisa melihat memiliki sedikit akses untuk melihat penetapan awal Ramadan. Jadi, namun untuk itu teori performatif ini lebih ke kita melihatnya dengan, kalau orang awam kan dengan indera mata. Nah, kalau kita lebih teori ini tuh lebih ke yang nyata. Jadi kayak walaupun indera mata itu juga nyata, namun lebih menyetujui atau lebih menyetujui itu dengan melihatnya dengan alat. Jadi kayak lebih banyak yang udah menganggap bahwa ketentuan yang dilihat oleh menteri biasanya dilakukan oleh menteri agama untuk melihat hilal itu, bahwa banyak orang yang udah menyetujui untuk menggunakan pendapat dari menteri agama sendiri gitu. Nah, yang terakhir yaitu teori konsensus. Nah, teori konsensus ini teori kebenaran
yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn. Nah, menurut Thomas Kuhn ini ilmu pengetahuan meliputi berbagai fase perkembangan. Nah, jadi teori ilmiah yang diterima kebenarannya sepanjang ini didukung oleh bukti atau terdapat konsensus atau kesepakatan di kalangan ilmuwan mengenai kebenarannya yang dikenal dengan teori konsensus. Jadi konsensus ini lebih ke kesepakatan bersama gitu. Nah, menurut Habermas, kebenaran adalah penjelasan yang tidak ditentukan oleh adanya pemahaman antara anggota terbuka yang normal dalam suatu pembicaraan. Jadi kebenaran itu tidak ditentukan dari pemahaman orang, jadi orang normal. Jadi bisa dari siapa aja. Jadi penjelasannya itu tidak yang penjelasannya itu tidak dari orang-orang tertentu aja, namun orang-orang yang lain bisa berpendapat juga. Nah, cukup sekian tentang teori kebenaran. Berikutnya tentang mengenali sifat kebenaran ilmiah yang akan disampaikan oleh Mbak Aina. Baik, ini adalah materi yang terakhir yang akan saya jelaskan, yakni mengenali sifat kebenaran ilmiah. Nah, pastinya semua manusia itu memiliki akal, dan dari akal itu manusia itu pasti didorong untuk selalu berusaha menemukan sebuah kebenaran. Kebenaran ilmiah sendiri itu merupakan suatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya, dan kebenarannya itu pun sesuai dengan fakta dan mengandung sebuah pengetahuan. Jadi kebenaran ilmiah itu tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Nah, untuk pembuktian kebenaran itu pun dengan menggunakan cara dan sikap bagaimana pengetahuan itu bisa terjadi. Kemudian terdapat karakteristik dari kebenaran ilmiah. Yang pertama, karakteristik atau sifat dari kebenaran ilmiah itu yang pertama bersifat rasional logis. Maksudnya di sini itu kebenaran itu menggunakan implikasi atau akibat dari logis dan masuk akal dari pernyataan. Nah, maksudnya itu untuk membuktikan kebenaran ilmiah yang bersifat rasional logis itu dapat menggunakan ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan penalaran deduktif, dan yang kedua menggunakan penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif terlebih dahulu, yakni sebuah proses yang menarik kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Nah, pada umumnya penalaran deduktif itu mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan premis atau gagasan yang ditemukan. Nah, contohnya dalam penalaran deduktif ini, yang pertama ada premis yang pertama atau gagasan yang pertama itu semua mahasiswa UIN Malang memiliki sepeda. Kemudian premis yang kedua atau gagasan yang kedua itu Naila adalah mahasiswa di UIN Malang. Nah, kesimpulannya berarti Naila memiliki sepeda. Kok bisa? Kan penalaran deduktif itu kan
penalaran yang kita ambil kesimpulannya itu dari umum ke khusus. Nah, dari umumnya tadi kan semua mahasiswa UIN Malang memiliki sepeda dan Naila merupakan mahasiswa UIN Malang. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah bahwa Naila itu memiliki sepeda. Kemudian penalaran induktif ini yakni kebenaran dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus menjadi umum. Nah, penalaran induktif ini merupakan keterbalikan dari penalaran deduktif. Nah, contohnya di sini ada 3 premis atau gagasan. Premis yang pertama itu di daerah Batu memiliki suhu dingin. Kemudian premis yang kedua, di kota Berastagi suhunya dingin. Kemudian premis yang ketiga atau gagasan yang ketiga yakni di puncak suhunya juga dingin. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu bahwa daerah yang terletak di dataran tinggi akan memiliki suhu yang tinggi. Nah, kan tadi dari 3 premis tadi itu yang pertama di daerah Batu memiliki suhu yang dingin, di daerah Berastagi juga memiliki suhu yang dingin, dan yang terakhir di daerah Puncak juga memiliki suhu yang dingin. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa daerah-daerah ini tuh merupakan daerah dataran tinggi. Jadi dapat kita simpulkan kalau daerah dataran yang tinggi itu pasti memiliki suhu yang dingin. Kemudian sifat kebenaran ilmiah yang kedua itu ada empiris, bersifat empiris. Maksudnya di sini tuh untuk membuktikan kebenaran di sifat empiris ini itu butuh yang namanya data faktual ya, atau fakta, dan fokus utamanya itu terletak pada pengalaman panca indera. Ya, pengalaman panca indera itu maksudnya pengalaman penglihatan, seperti penglihatan ya, contohnya itu kita percaya kalau kura-kura itu jalannya lambat karena kita pernah melihat cara jalannya hewan reptil ini. Maksudnya itu gimana? Jadi dalam sifat empiris ini kebenarannya itu dibuktikan dengan fakta, dan itu didukung oleh kayak kita melihat nyala secara langsung dengan menggunakan panca indera. Nah, contohnya tadi kan kita percaya kalau kura-kura itu jalannya lambat. Kok bisa kita percaya? Karena kita pernah melihat secara langsung cara kura-kura berjalan gitu. Jadi itu kita katakan pembuktian kebenaran yang bersifat empiris. Kemudian yang ketiga, kebenaran ilmiah yang bersifat pragmatis. Di sini kebenaran yang memiliki manfaat bagi kehidupan. Jadi yang mampu membantu orang lain dalam menyelesaikan berbagai tantangan kehidupan manusia. Maksudnya itu apa? Bahwa kebenaran ilmiah ini bersifat pragmatis, artinya kebenaran ini tuh selain ada pengetahuan, tapi
juga bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Itu kebenarannya. Contohnya saja, ada seseorang memiliki sebuah ide untuk menciptakan suatu alat yang digunakan untuk mencuci pakaian. Nah, kemudian ide tersebut itu terrealisasikan hingga alat tersebut itu benar-benar diciptakan. Nah, dan alat tersebut dinamakan mesin cuci, ya, yang dapat mempermudah manusia dalam mencuci pakaian dan mengeringkannya dalam waktu yang singkat. Maka alat mesin cuci ini dianggap benar, sekaligus alat ini tuh efektif dan berguna bagi masyarakat. Jadi seperti itu. Baik, yang terakhir penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Nah, kebenaran dalam pengertian umum adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Teori-teori kebenaran terdiri atas teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatisme, dan teori performatif. Nah, kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dasar untuk mencapai kebenaran ilmiah juga selalu menggunakan implikasi yang logis dan masuk akal dari pernyataan atau premis tertentu. Sifat kebenaran ilmiah terdiri dari 3 karakteristik, yakni struktur rasional logis, bersifat empiris, dan bersifat pragmatis. Yang berikutnya yaitu saran. Saran dari kami yaitu untuk peneliti selanjutnya mungkin bisa teliti lagi dalam mengkaji dan menyimpulkan suatu kesimpulan dengan menggunakan metode apapun itu agar dapat lebih memahami makna yang terkandung di dalamnya. Terutama para pemuda harus lebih sering membudayakan membaca agar seluruh informasi yang didapatkan dapat disimpulkan dengan baik dan benar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.